Haram hukumnya dalam Islam mengurangi timbangan. Lu kalau mau ceramah, masjid sono tuh. Masjid, jangan di warung gua. Kalau dakwah lagi nanti, sebaiknya jangan menyinggung atau menghina kebiasaan-kebiasaan warga desa ini. Dalam hadis hasan riwayat Ibnu Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa pajak. Sudahlah Pak, biarkan saja. Asa menentukan jalan hidupnya sendiri. Jangan kasih kesempatan. Sekarang juga kita usir si Suaib ini dari kampung kita. Kerja yang rajin dong. Iya, juragan. Lu gak disuruh ya kagak kerja lu. Masa kerja begitu? Bang, kita bakalan untung besar nih Bang. Udah pasti dong. Beras kualitas rendah kita campur deh Bang sama kualitas super. Iya Bang, abis itu kita jual dengan harga mahal. Kita halal ya? Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kita kerja, napahi keluarga. Lu malah pada bengong lu. Iya juragan. Iya juragan. Cepetan masukin ke karung tuh ah. Ayo cepetan. Malah pada main lihat-lihatan lu. Itu masuk lagi tuh Bang kayak gitu. Ini. Lancar begini kita nih. Assalamualaikum juragan. Kayak ada suara assalamualaikum. Juragan. Udah apa nih, Ti? Lu tahu nggak muka yang kayak gini? Ngapain Bang? Mau pinjam uang. Bener kan? Bang, bener. pelan apa Bang kaget? Iya, maksud gua tebakan gua tuh bener. Minta tolong juragan, dipinjamin uang buat beli obat. Anak saya lagi sakit juragan. Anak lu sakit? Iya. Jang, anak lu mau sakit kek, mau pingsan kek, emang gua urusin. Juragan, pinjamin 100.000 aja juragan, buat beli obat. Lepas kaki gua. Pakai megang-megang kaki lagi lu. Dikasih nggak Bang? Enak aja dikasih lu, kayak gampang nyari duit. Juragan, ya kalau boleh bayarin deh apli saya 100.000 aja. Ya, barang rongsokan begini mau dijual sama gua. Lu mau ngina gua lu? Ini kan barang kesayangan saya juragan. Terserah lu, mau kesayangan mau enggak, bukan urusan gua. Sekarang keluar. Lu belum pernah keluar. Gua keplak pakai duit cepean. Ini duit aja Bang. Diam aja dulu. Tuh udah gua keplak, udah jalan. Apalagi? Jual sana di luar, jangan sama gua. Udah lu jual aja di tukang loak, Udah nggak usah sedih, gua nggak kasihan. Enak aja ambil butut begitu. Balikin Bang, duitnya balikin. Ini, gua buat duit aja. Apal. Iya lah Bang, kayak kagak tahu cewek aja Bang ah. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini apa nih? Ini apa masjid dah? Bukan ini. Kamu maling? Kamu maling ya? Bukan Bang. Hah? Maling kamu? Hah? Maling! Maling! Bakar, udah bakar! Kita berdoa bersama-sama, memohon wasilah pada Mbah Wali, penunggu pohon keramat ini, agar semua permintaan kita terpenuhi. Amin. Dan jangan lupa kalian lemparkan mahar sebagai syarat mendoa. Itu lumayan bisa buat beras. Iya Jo, yang penting kita nggak ketahuan sama Kisastro. Doa kalian pasti akan dikabuli. Ya Bang. Mbah Wali nggak pernah ingkar janji.
yang dilempar ke sini tadi mana ya? Dasar kutu kupret Sontoloyo. Mau dapat segini gua. Iya Bu, beli beras dong. Mau berapa kilo Bu? 3 kilo aja. Sebentar ya Bu. Ibu, Ih kok enteng banget sih berasnya Bu. Ini kayaknya nggak ada 3 kilo deh. Ibu kan tadi bilangnya beli 3 kilo kan? Iya tapi ini enteng banget. Ya enggak Bu, bener timbangan saya. Ih coba saya mau lihat timbangannya deh. Ngapain Bu? Ibu lihat timbang saya. Nah ketahuan kan. Sampean mau berbuat curang ya. Ini buktinya ada besi nempel di bawah timbangan. Itu mah udah dari sononya kali Bu. Ah, Suaranya gimana? Masa di mana ada kayak ginian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini Mas, dia mau main curang Mas. Masa timbangannya ditaruhin besi begini Mas di bawah timbangannya? Kalau kayak gini caranya saya nggak jadi belanja di sini. Tuh saya pulangin berasnya. Bu, ibu itu nggak boleh begitu dalam berdagang. Haram hukumnya dalam Islam mengurangi timbangan. lo pikir lo itu siapa? Hah? Ngapain lo ikut campur urusan orang? Dalam hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik. Susahnya penghidupan dan kezoliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat atau tidak membayar. Kecuali hujan dari langit tidak akan turun dari mereka. Hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan. Ada apa ini, Tik? Ini Bang, ada orang mau grecokin dagangan kita Bang. Tik, lo tau nggak? Dia ini siapa? Dia ini si Sueb, anaknya si Ayub. Waduh, udah pinter ceramah ya lo ya. Baru keluar dari pesantren, kayak udah kayak ustad. Baru pulang dari pesantren lu. Emang apa yang dia lakuin sama lo? Dia bilang Aye curang Bang. Hah? Dia ini udah fitnah Aye Bang. Kayaknya dia mau bikin dagangan kita bangkrut nih Bang. Wah, kurang ajar lo ya. Berani lo bini gua lo. Maaf, Pak. Saya ini tidak pernah memfitnah istri Bapak. Saya cuma memberitahu kepada istri Bapak untuk tidak berbuat curang, untuk tidak mengurangi timbangan. Karena itu haram hukumnya dalam agama Islam. Ya, udah. Lu dengar ya? Gua mau dosa, kayak mau masuk neraka, kayak. Hah? Itu urusan gua, bukan urusan lu. Hah? Lu kan mitra. Masjid Solo. Masjid. Jangan di warung gua. Gua nggak akan bayar, lu nggak? Jangan lu pergi lo. Salam segala. Lihat Bu, ini sudah korupsi saja. Ya, Aduh. gitu dunia. Kalau nggak korupsi nggak kaya kali ya Pak? Coba lihat. Ini Pak minumnya. Ya, makasih Aisyah. Kamu duduk dulu Aisyah. Ada yang ingin Bapak omongin. Ada apa Pak? Kamu itu kan udah dewasa. Sudah waktunya buat kamu itu untuk menikah. Bapak pingin kamu dapat suami yang pintar cari duit, supaya hidup kamu bisa terjamin. Si Aisyah ini kan udah punya pacar Pak. Itu si Suaib, anaknya Abangnya Ayu. Tapi kalau menurut Bapak, dia ini tidak cocok dengan Suaib. Aisyah ini lebih pas dengan Kisastro. Karena dia itu orang pintar dan disegani di kampung ini. Dan duitnya kan juga banyak, Bu. Jangan begitulah Pak. Aisyah sama Suaib ini kan sudah lama menjalin hubungan. Mereka juga sudah saling sayang menyayangi. Iya Pak, aku menyayangi Mas Sueb. Aku mau nikah sama dia. Dia itu kan orangnya juga soleh. Tapi apa dia bisa menjamin hidup kamu itu bahagia? Terus dia bisa menjamin segala kebutuhan hidup kamu? Dia itu cuma petani miskin. Kalau bukan bapaknya yang jadi lurah, mungkin dia sekarang udah jadi gembel jalanan. Astagfirullahaladzim Pak. Kebahagiaan orang
agama sama dia, dengan sakinah, dengan ajaran-ajaran Islam, Pak. Kamu itu kalau dibilangin suka ngeyel. Sudahlah, Pak. Biarkan saja. Aisyah menentukan jalan hidupnya sendiri. Gue bilang bangun lo. Apa nih? Jangan banyak bangun. Bangun. Ini peringatan buat lo ya. Makanya jangan sok ikut campur urusan orang lain. Ikut campur lagi gua. Gimana kerjaan lu? Jelasin. Begini Juragan. Iya, Juragan. Tadi nih, si Sueb, kita beres sih. Wah, abang lu. Bagus. Dia mau kagak berani lagi ganggu usaha Juragan. Walaupun berani, ya kita habisin. Nah, ini yang gua demen dari lu berdua nih ya. Kalau gua suruh kerja, lu cepet laksanain terus berhasil. Iya. Yang penting sekarang urusan udah beres kan? Iya Juragan. Iya, Bang. Ini, gua minta ini. Ini aja segini. Oh, tunggu, Bang. Saudara-saudara, jamaah yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengingatkan agar kita semua istiqomah menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar, berbuat curang atau bahkan merampas hak orang lain. Dan satu lagi dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik, seperti menyembah pohon. Jadi marilah saudaraku, agar kita semua menghilangkan kebiasaan jahiliyah kita seperti ini, supaya akhlak kita tidak bengkok. Saudara-saudara semuanya, kalian tidak perlu mendengarkan ocehan Suaib ini. Ilmunya masih cetek. Kalian bubar. Ayo bubar. Mas, ceramah kamu itu tadi sangat tegas banget loh, Mas. Sampai semua orang tersinggung. Untuk menyampaikan kebenaran itu memang perlukan ketegasan, Aisyah. Aku prihatin melihat kemaksiatan itu merajalela di kampung kita. Aku cuma mau ingetin ke mereka bahwa yang hak dan batil itu nggak bisa dicampur aduk, karena itu akan merusak amalan baik kita. Tapi Mas, emangnya kamu nggak takut nanti kamu dimusuhin semua warga? Selama kita benar, kenapa kita harus takut? Memang untuk menyampaikan syiar agama itu kita harus siap berhadapan dengan namanya tantangan dan tentangan, seperti yang dialami para nabi terdahulu. Dan kita harus yakin Allah itu akan menolong orang yang membela agama Allah. Intan surubaha dan surkum supaya sabit aqdamakum. Kamu benar, Mas. Ayo. Iya, Mas. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu kapan kamu sama keluarga kamu melamar aku? Karena aku takut, Mas, nanti keburu ada orang lain yang melamar aku ke rumah. Astagfirullahaladzim, Aisyah, maaf aku lupa. Insya Allah secepatnya aku akan bilang ke ayah untuk melamar kamu buat aku. Makasih ya, Mas. Ayo. Iya, jadi saya minta tolong sama ayah untuk secepatnya melamarkan Aisyah. Jadi kamu sudah siap untuk berumah tangga? Insya Allah siap. Baiklah. Sebetulnya ayah juga sudah ingin sekali menimang cucu. Insya Allah. Oh ya, ayah ingin mengingatkan kamu, kalau dakwah lagi nanti sebaiknya jangan menyinggung atau menghina
kebiasaan-kebiasaan warga desa ini. Saya ini nggak pernah menyinggung mereka ya, ataupun menghina mereka. Saya itu cuma meluruskan akidah mereka. Ayah mengerti. Pasti maksud kamu itu baik. Ayah cuma agak khawatir kalau hal itu bisa berpengaruh pada jabatan ayah sebagai lurah di desa ini. Kenapa ayah harus takut kehilangan jabatan? Jabatan itu bersifat sementara ya. Harusnya ayah itu lebih takut sama siksa api neraka. Kalau kita membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata kita, tapi kita nggak ada usaha untuk mencegahnya, kita itu termasuk dalam golongan orang yang berdosa. Astagfirullahaladzim. Benar. Semua yang kamu katakan itu benar. Terima kasih kamu sudah mengingatkan ayah. Ditambah lagi ayah ini kan seorang pemimpin. Pertanggungjawabannya berat. Baiklah, mulai sekarang ayah akan selalu dukung kamu, dukung dakwah kamu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Sastro. Wah, ada apa ini Ki? Mampir ke warung apa memang sengaja ke warung ini? Saya tadi lagi jalan-jalan, mampir aja ke warung. Ya udah Ki, kalau gitu kita ngobrol di dalam aja yuk. Nggak usah, sini aja. Gak apa-apa Ki, ke dalam aja. Yuk. Udahlah. Sekarang lu bikin kopi aja. Yang spesial, ya. Bang, pakai susu nggak Bang? Udah bikin aja yang enak, Enak ya Bang ya? ya. Bu, iya. Ki, ayo bikinin kopi dulu ya. Ya gini deh Ki, keadaan warung saya Ki. Gimana usaha lancar? Alhamdulillah Ki. Ini kan berkat doa Ki Sastro sama Mbah Wali. Makanya keadaan warung saya ini bisa kayak gini Ki. Syukurlah, tapi jangan lupa, walaupun sudah lancar, kalian harus ke pohon Mbah Wali, berdoa dan bersedekah. Itu mau udah pasti Ki. Masa saya mau lupa sama Ki Sastro, sama Mbah Wali. Waalaikumsalam. Aisyah, mau belanja ya? Iya, Ki. Pak, Ibu Aryatinya ada? Wah, ibu lagi bikin kopi di belakang Neng. Oh, iya ya. Aisyah makin hari kok makin cantik aja. Ki Sastro bisa aja. Jangan panggil saya Ki, panggil saja saya Mas. Ki itu kan buat para murid. Lagian saya ini kan masih muda. Khusus buat Aisyah, panggil saja saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Lurah sama Mas Sueb. Balik belanja Aisyah. Iya. Aku dulu ya. Jadi begitu Pak. Maksud kedatangan kami kemari ingin melamar Aisyah untuk menjadi istri Syuaib. Ya, mudah-mudahan Pak Harja dan Ibu berkenan untuk menerimanya. Ya, pada dasarnya sih Pak, kami tidak pernah menolak. Setiap laki-laki yang datang mau melamar anak saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Tapi ada satu hal dari saya. Apa itu? Sebagaimana ada tradisi yang sudah lama berlangsung di desa kita ini, saya minta Sueb sebelum menikah nanti memohon restu dulu ke pohon Mbah Wali supaya nantinya bisa terhindar dari mara bahaya. Maaf Pak. Untuk itu saya nggak bisa. Memangnya kenapa? Karena itu adalah kesyirikan. Agama kita Islam larang kita untuk berbuat syirik. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah, bukan kepada pohon.
Jadi kamu nggak mau melakukannya? Berarti lamaran kamu saya tolak. Bapak, Ini sudah menjadi keputusanku. Titik. Masya Allah. Pertanda apa ini? Ini azab yang diturunkan Allah. Pak, kita harus menyelamatkan diri, Pak. Ini akan datang bencana, Pak. Bencana apa? Kita tidak takut. Ya, bahwa Ali akan melindungi kita. Pak, Bapak harus percaya sama saya. Bencana akan datang, Pak. Ayo kita selamatkan diri, Pak. Ayo. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa warga kampung ini ya Allah. Hindarkanlah kampung ini dari bencana dan mara bahaya. Sadarkanlah mereka ya Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kesyirikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sepi sekali. Udah kemana orang-orang? Mungkin masih pada di rumah ya. Pak, jamaah pada kemana kok sepi? Warga takut sholat di masjid ini, Pak Lurah. Kenapa? Saya dengar kabar Juragan Barna mengancam warga untuk tidak sholat di masjid ini, Pak Lurah, selama Suhaib menjadi imam di masjid ini. Keterlaluan Juragan Barna. Apa haknya melarang orang untuk beribadah? Ya sudah, kalau nggak ada lagi yang datang, kita mulai aja sholatnya. Yuk. Ayo sholat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Aisyah nggak ada. Tuh lihat Pak, jendelanya kebuka. Aisyah pasti keluar dari situ. Ini pasti ulahnya si Suhaib nih. Dia yang udah bawa kabur Aisyah, Bu. Pak, jangan nuduh orang dulu. Sebaiknya kita cari Aisyah. Ayo Pak, cepetan. Ya, ayo Bu, yuk. Aduh, mas. Astagfirullahaladzim Aisyah. Maaf Aisyah. Kamu mau kemana bawa tas? Mas, ayo kita pergi dari sini, Mas. Nanti kita bisa menikah di luar. Aku nggak mau dipisahkan sama kamu. Aisyah, jangan bikin keputusan yang gegabah. Ini bukan solusi yang baik. Tapi aku udah nggak betah tinggal di rumah, Mas. Bapakku menjodohkan aku dengan laki-laki lain. Aku nggak mau. Sabar Aisyah. Ini ujian buat kita. Kita akan lalui ujian ini bersama. Tapi bukan dengan jalan yang melanggar syariat. Tapi Mas, Aisyah, percayalah. Allah itu akan menolong kita, Aisyah. Karena kita berdua saling mencintai karena Allah. Jadi sekarang aku minta sama kamu untuk pulang karena aku yakin orang tua kamu khawatir. Jangan bikin keadaan tambah rumit. Assalamualaikum.
Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ribut-ribut begini? Kalau ada persoalan kan bisa dibicarakan baik-baik. Gak perlu demo-demo macam begini. Pak Lurah! Pak Lurah harus ikut bertanggung jawab atas terhadap perbuatan Suaib ini. Anak Bapak. Memangnya Suaib berbuat apa? Dia sudah menculik Aisyah anak saya, Pak. Dan membawanya kabur. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak saya melakukan perbuatan itu. Pak, saya nggak menculik Aisyah. Saya nggak bawa kabur Aisyah, Pak. Sweb, kamu nggak usah bohong. Tadi subuh-subuh ada orang yang lihat kamu bawa Aisyah. Iya, tapi langsung saya suruh pulang. Nah, sekarang udah jelas kan? Berarti Aisyah tadi bersama dengan kamu. Sekarang bilang, di mana Aisyah? Saya nggak tahu, Pak. Suaib, kamu harus jujur ya. Katakan yang sebenarnya. Ya, sumpah demi Allah, saya nggak tahu di mana Aisyah. Ya sudah, kalau kamu tetap tidak mau mengaku, kamu harus melakukan sumpah pocong. Semua warga ini melihat kalau kamu itu berkata benar atau bohong. Ya, Udah, sumpah pocong. Pak, saya nggak mau sumpah pocong. Karena itu melanggar ajaran agama Islam. Alah, bilang aja kamu takut. Hah? Bukan begitu, Pak. Sekarang udah jelas, saudara ya. Dia ini nggak berani. Mending kita usir aja dari kampung ini. Setuju nggak? Tunggu. Sabar lagi sih, Pak. Sabar. Sebaiknya kita tanya sama Kunci Sastro. Ya, udah lama. Yang jelas Ki Sastro itu pasti setuju. Iya, Pak. Kita usir aja sekarang, ayo. Usir. Pak, Aisyah udah ditemukan di masjid. Ya, masjid. Ayo. Aisyah. Ya ampun, Bu. Pak. Kenapa jadi kau di sini? Aisyah. Nak. Aisyah. Ini siapa yang bikin ikat begini, Bu? Ibu juga nggak tahu, Pak. Coba buka, Pak. Aisyah. Aisyah, bangun, Nak. Nak. Aisyah. Bu. Aduh. Gimana, Pak? Ayo, Bu, cepet bawa, Bu. Kita angkat aja ya. Ayo. Pokoknya hari ini kita usir dua orang ini. Jangan kasih kesempatan buat dia berbohong lagi sama kita. Sekarang juga kita usir si Suaib ini dari kampung kita. Ya, setuju, Bapak. Setuju. Karena dia telah membuat kesalahan besar di kampung ini. Setuju? Dan sekaligus si Ayub sebagai lurah, jabatannya kita copot. Ya. Setuju? Karena dia juga telah membantu anaknya buat menculik Aisyah. Aib telah merusak adat istiadat di kampung kita ini. Dia telah berani menghina Mbah Wali leluhur kita. Betul! Ayo! Sebentar. Sebaiknya kita segera pergi sebelum hal buruk terjadi. Saya kasihan sama mereka. Mereka tidak berada di jalan yang benar. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka yang buta. Yang penting kamu sudah peringatkan. Kita pergi sana, pergi. Ayo, pergi. Baik. Iya. Saya dan ayah akan pergi dari sini. Tapi saya ingatkan sekali lagi, tinggalkanlah perbuatan syirik. Karena yakinlah azab akan datang kalau kalian masih berbuat maksiat. Pakai nakut-nakutin, Nggak akan ada azab di kampung kita. Tenang aja, nggak usah takut. Yang penting dua orang ini keluar dari kampung kita. Betul. Kalian gak usah takut. Selama ini desa kita tenang dan damai. Semua itu berkat perlindungan Mbah Wali, penunggu pohon keramat. Udah usir aja, usir. Apaan di sini lu? Kiranya tak. Dulu. Kita joget. Mantap.
Yo ayo oke Rio. Yo ayo oke Rio. Codet. Biarin orang-orang itu bodoh semua. Kirain yang nyulik si Aisyah itu. Padahal kan kita yang nyulik. Dia yang beruntung, kita beruntung. Kita yang beruntung. Sering saya aja kasih job. Biar kita dapat ting ting ting. Ki Sastro, ini saya berikan mahar emas buat syarat agar kekeringan di desa ini segera berakhir, Ki. Dan usaha kita jualan beras juga lancar, Ki. Bener Ki, musim kering sekarang tuh, waduh, parah banget Ki. Ini penduduk desa banyak yang kekurangan air Ki. Ki, mohon didoakan supaya cepat turun hujan. Jadi penderitaan ini cepat berakhir, Ki. Tenang saja. Saya akan memohon wasilah kepada Mbak Wali agar semua masalah yang dihadapi warga di sini segera diatasi. Oh iya Ki, sekaligus saya titip doanya juga nih Ki, supaya saya nih bisa menggantikan si Ayu jadi lurah di desa ini. Ya kan Ki? Iya betul Pak. Tenang saja. Semua bisa diatur. Serahkan semua pada Mbak Wali. Tapi kalian juga harus bantu saya jika nanti saya jadi menikah dengan Aisyah. Nah, kalau masalah itu Tenang aja, Ki, kalau itu. yang penting Ki Sastro juga harus bantu saya jadi lurah. Sama-sama membantu. Calon lurah Ki. Iya Bang. Ngomong-ngomong, ini kue kapan Ki? Kayaknya ada asem-asemnya nih. Itu saja 4 hari yang lalu dibawa warga. Si abang, Pantesan ada asem-asemnya Ki. Jadi udah jelas bahwa orang-orang yang menculik Aisyah itu adalah orang-orang suruhannya Ki Sastro. Ini bohong. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk menculik Aisyah. Ki, jujur, kalau Ki Sastro itu berbohong, gak akan ada lagi warga yang percaya sama Ki Sastro. Saya ini kan orang suci. Tidak mungkin saya melakukan hal sekeji itu. Lihat itu, awan hitam datang menuju area persawahan. Mungkin ini bertanda akan datang hujan. Lihat saudara-saudaraku, ini adalah hasil doaku pada Mbak Wali. Beliau telah menyudahi kekeringan di desa ini. Jadi kalian harus percaya sama saya, bukan sama Sueb. Mana kemampuan dia? Saudaraku semuanya, ayo sekarang kita ngungsi dari tempat ini. Saya khawatir tempat ini kena azab. Jangan percaya pada Sueb. Ini bukan azab. Ini rahmat untuk kita. Hujan akan turun untuk desa kita. Mari saudara-saudara, kita pergi, kita rayakan. Ayo. Pak, Bu, ayo kita pergi, Pak. Tidak, Bapak tidak akan pergi dari sini. Bapak akan tetap di sini. Tapi tempat ini bakal kena bencana, Pak. Kita nggak akan selamat. Biarin aja. Bapak pokoknya akan tetap di sini. Dan kamu juga harus tetap di sini. Ya, aku akan pergi sama dia. Aku nggak akan di sini. Dasar anak keras kepala. Sekarang waktunya kau lebih memilih orang tua kamu atau Sueb. Ayo Bu. Bu,
Ibu akan temani bapakmu. Kalau kamu memilih ikut Su'aib, pergilah nak. Ibu akan selalu doakan kamu. Ya. Pergilah. Assalamualaikum. Aib. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Naik, Bu. Naik. Ayo, Bu, naik, Bu. Jangan-jangan benar kata Sueb, akan datangnya azab. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita pergi dari sini. Kita tidak mau kena azab. Tunggu. Kalian jangan ada yang pergi. Ini bukan azab. Awan hitam ini adalah pemberian dari Mbak Wali. Ini adalah rahmat yang selama ini kita tunggu. Tapi Ki, Percayalah sama saya. Sekarang, mari kita berkumpul di bawah awan hitam ini. Kita sambut turunnya hujan. Wahai junjungan kami Mbak Wali, basahilah tanah kami dan tubuh kami dengan air. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta